wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Adi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 kelas Sistem Informasi A 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik Sistem Informasi Perkebunan yang bernama sweetygarden.site. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Ayu Anggraini, NIM 2005121401. Saya Dini Amalia dengan NIM 200512140003. Saya Bunga Marita dengan NIM 200512140037. Saya Fauzawaya Azhari dengan NIM 200512140061. Baik, langsung saja. sweetygarden.site merupakan sebuah website yang menyajikan informasi seputar tanaman hias yang dapat diakses pengguna tanpa melalui proses login. Di dalamnya akan disajikan informasi seputar kebun tanaman hias, mulai dari macam-macam tanaman hias, perlengkapan berkebun, cara merawat tanaman, dan cara menghias kebun. Yang menjadi dasar permasalahan dari pembuatan website Sweety Garden ini yaitu masih sedikitnya website yang menyajikan informasi mengenai perkebunan yang khusus membahas mengenai tanaman hias, sehingga membuat para pemula dalam berkebun tanaman hias kesulitan saat mencari informasi tentang tanaman hias yang mereka butuhkan. Sehingga tujuan dari pembuatan website ini sendiri yaitu untuk memudahkan pecinta tanaman hias mendapatkan informasi mengenai kebun tanaman hias. Selanjutnya analisis. Pada tahap perancangan website ini menggunakan UML diagram dan data flow diagram. Pada diagram UML ini menggunakan dua diagram, yaitu use case diagram dan diagram activity. Yang pertama, use case diagram. Diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara user dengan suatu sistem. Berikut ini merupakan gambar dari diagram use case user. Yang kedua, activity diagram. Diagram ini untuk mendeskripsikan setiap aktivitas yang akan dirancang dalam informasi perkebun. Aktiviti diagram ini dibuat berdasarkan diagram use case yang sudah dirancang. Yang pertama, aktiviti diagram user halaman home. Diagram ini menjelaskan bagaimana jika user menekan menu home. Penjelasan diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini. User memilih halaman home, kemudian menampilkan halaman home dan menampilkan informasi umum website Sweety Garden. Yang kedua, activity diagram user halaman info kebun. Activity diagram ini menjelaskan proses saat user memilih menu info kebun. Penjelasan activity diagram ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. User memilih halaman info kebun, kemudian sistem akan menampilkan macam-macam tanaman hias. Kemudian, user memilih macam tanaman hias, dan sistem akan menampilkan jenis tanaman hias dari macam tanaman yang dipilih. Yang ketiga, activity diagram user halaman tips and trick. Activity diagram ini menjelaskan proses saat user memilih menu tips and trick. Penjelasan activity diagram ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. User memilih halaman tips and trick, kemudian sistem menampilkan pilihan tips and trick, kemudian user memilih tips and trick, dan sistem menampilkan detail informasi tips and trick yang dipilih. Kemudian data flow diagram. Data flow diagram merupakan sistem diagram yang menggambarkan aliran data atau informasi yang saling berkaitan dalam suatu sistem. Pembuatan DFD ini diawali dengan membuat diagram konteks atau DFD level 0 yang menggambarkan sistem secara menyeluruh. Yang pertama, diagram konteks atau DFD level 2. Diagram ini merupakan diagram alur yang menggambarkan sistem secara umum. Diagram konteks dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada DFD level 0 ini terdapat satu proses yaitu sistem informasi perkebunan yang menampilkan menu home, menu info kebun, menu tips and trick, dan informasi kontak ke user.
Kemudian DFD level 1. DFD level 1 menggambarkan sistem informasi perkebunan dengan lebih detail daripada diagram konteks atau diagram level 0 di atas. Berikut ini gambar dari DFD level 1. Pada diagram level 1 ini terdapat 3 proses, yaitu menu home, menu info kebun, dan menu tips and trick. Menu home akan menampilkan penjelasan singkat website dan informasi fitur website. Kemudian pada proses di menu info kebun menampilkan pilihan rekomendasi tanaman hias. Kemudian pada proses menu tips and trick akan menampilkan perlengkapan berkebun, cara merawat tanaman hias, dan cara menghias kebun. Selanjutnya DFD level 2. Yang pertama DFD level 2 menu kebun. DFD level 2 ini terdapat satu pilihan rekomendasi tanaman hias, di mana pada proses ini fitur menu kebun ini menampilkan macam-macam kaktus, mawar, anggrek, dan tanaman daun ke user. Selanjutnya, DFD level 2 menu tips and tricks. Pada DFD level 2 ini terdapat satu proses, yaitu cara menghias kebun, di mana pada proses ini fitur cara menghias kebun ini menampilkan macam-macam aksesoris untuk kebun, tutorial pembuatan alat penyiraman, dan membuat pot dari barang bekas ke user. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya yaitu pengkodean untuk programnya. Berikut adalah web.php. Pada halaman ini tuh digunakan untuk routing, yaitu untuk supaya websitenya tuh bisa diakses sesuai dengan keinginan usernya, waktu ngeklik apa. Selanjutnya yaitu untuk halaman home-nya, yaitu main blade. Berikut adalah pengkodean untuk halaman home. Selanjutnya, pengkodean untuk halaman info tanaman. Berikut adalah pengkodeannya. Selanjutnya yaitu pengkodean untuk halaman kaktus. Berikut adalah pengkodeannya. Selanjutnya yaitu pengkodean untuk halaman mawar. Berikut adalah pengkodeannya. Berikut adalah pengkodean untuk halaman anggrek. Berikut adalah pengkodean untuk halaman daun. Berikut adalah pengkodean untuk halaman tips and trick. Berikut adalah pengkodean untuk halaman perlengkapan. Berikut adalah pengkodean untuk halaman merawat.
Berikut adalah pengkodean untuk halaman cara menghias kebun. Berikut adalah pengkodean untuk halaman kerajinan. Berikut adalah pengkodean untuk halaman siram. Berikut adalah pengkodean untuk halaman aksesoris kebun. Untuk semua pengkodean kita menggunakan template dari Bootstrap dan mengubahnya dengan desain yang kita inginkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Amalia dan Ayu. Untuk selanjutnya, kami akan menunjukkan desain dari website kami dan fitur-fiturnya. Website kami menggunakan 3 warna, yaitu hitam, kuning muda, dan putih. Untuk halaman home, terdapat menu bar yang berisi fitur home, fitur info kebun, dan fitur tips and trick. Di sebelah kiri ada logo dan nama websitenya. Setelah itu di bawah menu bar terdapat nama website Sweety Garden dan keterangan singkat mengenai website. Selanjutnya ada tentang Sweety Garden yang berisi fitur-fitur yang tersedia di website Sweety Garden, yaitu informasi tanaman, perawatan tanaman, informasi untuk menghias tanaman atau kebun, dan informasi kontak. Informasi kontak ini akan berada di setiap halaman website. Selanjutnya, halaman info kebun. Halaman info kebun berisi tentang macam-macam tanaman yang dapat Anda gunakan sebagai tanaman hias, yaitu ada tanaman hias kaktus, tanaman hias mawar, tanaman hias anggrek, dan tanaman hias daun. Untuk tanaman hias kaktus, yaitu macam-macamnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk tanaman hias mawar, selanjutnya tanaman hias anggrek, dan yang terakhir tanaman hias daun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada fitur tips and trick terdapat perlengkapan berkebun, cara merawat tanaman, dan cara menghias kebun. Pada halaman perlengkapan berkebun berisi macam-macam perlengkapan yang dibutuhkan untuk berkebun, yang dimana terdapat bahan dan alat yang dibutuhkan. Di bawahnya juga terdapat pengertian dari masing-masing alat dan bahan tersebut. Selanjutnya, cara merawat tanaman. Pada halaman ini berisi tips and trick merawat tanaman supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, cara menghias kebun berisi tips and trick menghias kebun dari bahan bekas, di mana ada cara membuat pot, cara membuat alat penyiram, dan aksesoris untuk kebun.
Cara membuat pot berisi tutorial membuat pot bunga yang unik dan lucu dari bahan bekas. Dilengkapi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat pot dari bahan bekas. Selanjutnya alat penyiram tanaman. Di dalamnya tersedia tutorial membuat alat penyiram tanaman dari bahan bekas. Dilengkapi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat alat penyiram tanaman dari bahan bekas. Selanjutnya aksesoris untuk kebun. Di dalamnya terdapat rekomendasi aksesoris untuk memperindah kebun. Di samping aksesoris yang tersedia juga dicantumkan manfaat atau kegunaan dari aksesoris tersebut. Demikian presentasi yang dapat kelompok 10 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.